Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Astri Aitko. Hari ini aku mau ngomongin salah satu tayangan yang lagi viral dan juga trending di Netflix. Bukan cuma di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Apa itu? Yaitu Tinder Swindler. Nah, jadi si Tinder Swindler ini tuh adalah salah satu tayangan film dokumenter gitu produksi Netflix yang menceritakan tentang si Simon, seorang penipu yang berkenalan dengan korbannya melalui Tinder. Yang menghebohkan adalah sampai saat ini si Simon itu masih ada, masih berkeliaran, meskipun dia udah menipu orang-orang dengan total kerugian mencapai ratusan miliar. Makanya ini sempat heboh banget sih. Apalagi kan emang banyak orang-orang yang menggunakan aplikasi Tinder untuk berkenalan gitu dengan orang baru. Jadi mungkin banyak relate juga sama kehidupan orang-orang di zaman sekarang dan jadi kayak bahan refleksi gitu. Kira-kira gimana cara kita melihat orang-orang baru itu dan red flag-nya itu tuh apa aja gitu. Jadi kalau yang belum tahu si Tinder Swindler ini tuh emang film dokumenter. Cuman yang aku suka adalah jadi aku tuh bukan tipe orang yang emang suka nonton film dokumenter karena yang ada di benak aku film dokumenter itu tuh ngebosenin gitu. Tapi ternyata si Tinder Swindler ini tuh secara tayangan pun tidak berbentuk film dokumenter seperti yang aku bayangkan gitu. Jadi ini tuh nontonnya emang kayak film banget, soalnya si film dokumenter ini tuh dikasih lihatnya dari sudut pandang korban-korban si Simon ini, dan mereka itu tuh cara penceritaannya emang detail banget. Jadi kita itu kayak diceritain sebuah kisah yang bahkan kita tuh nggak nyangka bahwa kisah itu tuh beneran ada gitu. Karena emang cara si Simon nipu korban-korbannya ini tuh bener-bener kayak membuat situasinya itu tuh bener-bener seperti kisah yang ada di dongeng gitu. Jadi ceritanya dia itu tuh ngaku-ngaku sebagai anak dari salah satu orang terkaya gitu di Israel. Nah, ketika dia udah menargetkan korbannya, jadi si korbannya itu tuh bener-bener dibawa ke suatu kehidupan yang nggak pernah terbayangkan sama korbannya, karena bener-bener kehidupan yang glamor banget, kehidupan orang kaya raya banget, konglomerat. Bahkan si Simon ini tuh menggunakan jet pribadi, terus hotel-hotel yang super mewah untuk memanipulasi korbannya dan untuk membuat si korbannya ini tuh percaya bahwa si Simon ini tuh orang kaya. Nah, terus gimana dong cara si Simon ini tuh menipu dan mendapatkan uang dari korban-korbannya? Jadi, setelah dia membuat korbannya percaya kalau dia orang yang kaya banget, sampailah ke suatu keadaan ketika si Simon ini tuh menceritakan bahwa dia ada dalam situasi yang sangat bahaya banget sehingga membutuhkan bantuan dari korban-korbannya ini gitu. Jadi dia ceritanya di situasi itu tuh minjem uang gitu sama korban-korbannya, dan mau nggak mau karena emang si korbannya itu kan udah percaya ya pasti bakalan dibalikin gitu ya uangnya. Jadi si korbannya ini tuh ngasih pinjem uangnya sampai banyak banget, dan pada akhirnya ya itu ternyata kena penipuan. Dan untuk cerita lengkapnya dan detail-detailnya menurut aku kamu harus nonton aja sih biar lebih ngena gitu. Soalnya kalau aku ceritain apa yang terjadi itu tuh jadi spoiler banget, karena kan ini ya itu kisah nyata, jadi sayang aja kalau pengalamannya itu nggak kamu lihat secara langsung gitu. Intinya tadi kan aku bilang kalau si film dokumenternya ini tuh diceritakan dari sudut pandang korbannya. Jadi ketika si korbannya ini tuh menceritakan kisah yang dia alami, kita tuh bisa ngerasain momen-momen romantis mereka, momen-momen bahagianya. Jadi awalnya kita tuh dibikin kayak ngerasa gemes gitu sama couple ini karena terlihat banget kalau dia itu tuh bahagia. Tapi lama-kelamaan kita juga bisa ngerasain experience yang menegangkan. Terus juga ada takutnya, ada gregetan, dan juga ada situasi-situasi yang mencekam gitu. Pokoknya ini tuh bener-bener kayak kita ngelihat film banget. Meskipun si Simonnya ini tuh tentu tidak ada di film ini secara orangnya gitu, tapi kan juga diperankan ada adegan-adegan ilustrasinya gitu. Dan di adegan-adegannya itu pun kita tuh bisa ngebayangin bahwa orangnya itu tuh emang si Simon, karena secara visual kita juga bisa ngelihat foto aslinya si Simon itu tuh kayak gimana gitu orangnya. Jadi pokoknya kayak ngelihat nyata aja deh, bukan tipikal film dokumenter yang membosankan gitu. Terus yang aku suka juga dari Tinder Swindler ini tuh, si filmnya ini tuh nggak bikin kita jadi menyalahkan korban sih kalau aku pribadi ya. Ya mungkin ada sih beberapa orang yang di awalnya mikir kenapa harus kenalan sama dia, apakah karena ngelihat dia orang kaya atau gimana gitu dari profile Tindernya. Tapi menurut aku itu mah ya udah langkah pertama aja gitu. Sementara langkah-langkah berikutnya menurut aku pribadi mungkin kita pun bisa tertipu gitu, karena si Simon itu emang manipulatif banget dan dia itu tuh pinter membuat korban-korbannya itu tuh merasa nyaman. Baik itu ketika korbannya ini tuh sebagai pacarnya dia ataupun sebagai rekan bisnis atau teman biasa aja gitu. Sehingga si korban-korbannya itu tuh bisa sampai percaya gitu sama dia. Dan juga si filmnya ini tuh bikin kita nggak bertanya-tanya kenapa langsung percaya. Ya karena siapa yang nggak percaya gitu dari Instagramnya, dari kalau kita cari di Google kan
bahkan dia itu menggunakan nama yang berbeda dengan nama aslinya dia gitu. Jadi nama aslinya dia yang mungkin bermasalah itu tuh nggak kita lihat gitu. Yang kita lihat itu tuh adalah seseorang yang berkenalan sama dia, dan pas kita cari di Google itu tuh ya baik-baik aja gitu. Apalagi kita juga diajak untuk mengalami kehidupan yang dia alami itu, kehidupan yang sebenarnya adalah palsu gitu. Jadi menurut aku wajar aja sih setiap orang yang berinteraksi sama dia pada akhirnya ya bakalan tertipu, karena ya itu, dia itu bisa banget membuat orang-orangnya merasa nyaman dan percaya gitu bahwa dia memang seorang konglomerat. Terus juga diperlihatkan bagaimana situasi yang timeline-nya ketika dia nipu dan apa yang dia lakukan ketika si korbannya itu tuh merasa ketakutan. Di belahan dunia lain ternyata dia itu lagi bersenang-senang kayak gitu. Jadi itu tuh membuat kita semakin berempati pada korban dan bikin kita juga seakan ikut menyelami kehidupan yang dia alami, sehingga tahapan-tahapannya itu tuh kerasa nyata banget gitu. Jadi seru banget deh ini menurut aku secara tayangan pun. Apalagi ya itu si cewek yang jadi sudut pandang utama di film ini, ekspresinya itu tuh bener-bener kayak cocok gitu sama ceritanya. Meskipun pada akhirnya kan dia udah tahu gitu ya bahwa dia tertipu, tapi pas dia menceritakan tentang kisah pertemuan dia, kisah pas dia berhubungan gitu, itu tuh kayak berbinar-binar matanya. Jadi nontonnya itu bener-bener sama sekali nggak membosankan, dan bahkan jadi kayak lebih seru daripada nonton film biasa, karena kita tahu bahwa ini kisah nyata dan orangnya emang bener-bener masih ada, masih berkeliaran gitu. Intinya menurut aku kamu pun harus nonton sih, apalagi cewek-cewek yang emang terbiasa untuk berkenalan sama orang stranger banget gitu ya, nggak ada mutual friend gitu sama sahabat kita gitu. Jadi bener-bener orang asing, harus bener-bener hati-hati banget. Jadi intinya selain menarik cara film, tapi ini juga penting sih menurut aku untuk kita tonton. Dan kalau misalkan ada yang nanya skor secara tontonan berapa, menurut aku, karena jujur ini seru, menurut aku 9. Jadi harus nonton ya. Oke, kayak gitu aja tentang salah satu film yang lagi viral dan trending di Netflix. Kalau misalkan kamu pengen tahu tentang film yang lain juga, tapi belum sempat kamu tonton, coba share di kolom komentar apa filmnya, nanti siapa tahu aku review lagi. Oke, makasih udah nonton ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang lain. Dah.